Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu di sini semua kabarnya? Alhamdulillah jika kabarnya semuanya di sini baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakinah Mawaddah Warohmah, mahasiswi dari Diploma 3 Kebidanan di Stikes Prima Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang kelas ibu hamil. Nah, ibu-ibu di sini sebelumnya apakah sudah ada yang tahu apa itu kelas ibu hamil? Ya, jadi kelas ibu hamil ini adalah sekelompok belajar ibu-ibu hamil mengenai tentang kehamilan. Dengan jumlah pesertanya itu maksimal 10 orang ya ibu-ibu. Nah, di kelas ini juga ibu-ibu itu akan belajar bersama, lalu ibu-ibu juga bisa diskusi dan bisa bertukar pengalaman mengenai kehamilan ibu-ibu dan kesehatan ibu-ibu hamil semuanya. Nah, kelas ibu hamil ini juga dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya, kehamilan itu apa sih ibu-ibu? Ibu-ibu ada yang tahu apa itu kehamilan? Iya, jadi kehamilan ini itu mengacu pada definisi hamil ya ibu-ibu. Jadi kondisi di mana sel telur itu dibuahi oleh sel sperma. Nah, pada akhirnya itu menghasilkan janin di dalam rahim. Jadi itu kehamilan ini merupakan sebuah proses bertemunya sel telur yang sudah matang dengan sel sperma. Nah, sehingga membentuk sel yang baru yang akan tumbuh. Proses kehamilan ini juga terjadi karena bertemunya sel sperma pria dengan sel telur matang dari si wanita. Nah, jadi kehamilan ini itu juga adalah proses 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan itu membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahim. Nah, kehamilan itu terbagi menjadi 3 trimester ya ibu-ibu. Yang pertama ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, di sini ada trimester pertama. Jadi trimester pertama ini itu sering disebut juga sebagai masa penentuan. Jadi penentuan untuk menerima kenyataan bahwa ibu sedang hamil. Nah, jadi di trimester pertama ini perhitungan tanggal kehamilan ini tuh dimulai dari hari pertama siklus menstruasi normal ibu-ibu semua ya. Sementara itu pembuahannya itu biasanya terjadi pada minggu kedua. Nah, trimester pertama ini tuh berlangsung dari minggu pertama sampai minggu ke-13 masa kehamilan. Di trimester pertama ini secara fisik perubahan ibu-ibu itu belum terlalu terlihat jelas ya ibu-ibu, tapi pastinya terjadi perubahan di dalam tubuh ibu-ibu semua ini, seperti kadar hormon yang akan berubah secara signifikan. Nah, rahim ibu-ibu ini akan mulai mendukung pertumbuhan si plasenta dan si janin. Tubuh ibu-ibu itu akan menambah suplai darah untuk membawa oksigen dan nutrisi ke janin yang berkembang. Jadi di trimester pertama ini itu janin itu akan mengembangkan semua organ tubuhnya. Nah, pada akhir bulan ketiga. Makanya momen-momen ini tuh sangat penting untuk mempertahankan pola makan sehat, termasuk menambah jumlah asam folat yang cukup untuk membantu mencegah agar bayi atau si janin di dalam kandungan ibu itu tidak cacat. Jadi di trimester pertama ini tuh ibu-ibu itu harus mengkonsumsi asam folat, yaitu tablet Fe untuk tablet penambah darah supaya tidak terjadi anemia pada ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, karena selama di trimester pertama ini tuh resiko kegugurannya ini cukup tinggi loh ibu-ibu. Nah, karena sebab itu ibu-ibu semua nih harus menjaga kondisi dan vitalitas tubuh ibu-ibu. Nah, jika kontrol ke dokter
atau ke klinik terdekat. Nah, ibu-ibu bisa tanyain nih kondisi kesehatan ibu-ibu sama bidan atau dokter untuk penanganan kehamilan yang tepat. Nah, selanjutnya itu di sini ada trimester kedua ya ibu-ibu. Jadi trimester kedua ini itu sering disebut sebagai periode pancaran kesehatan. Nah, di trimester kedua ini berlangsung dari minggu ke-13 sampai minggu ke-27. Nah, trimester kedua ini tuh periode yang paling nyaman untuk ibu-ibu hamil. Nah, sebagian besar gejala ibu-ibu hamil di awal kehamilan ini tuh akan menghilang. Perut ibu-ibu juga akan mulai terlihat membesar karena si rahim akan tumbuh dengan cepat di masa-masa ini. Nah, walaupun gejala di awal kehamilan seperti mual muntah ini akan hilang tuh ya, tetapi ada beberapa keluhan lain yang dapat ibu-ibu rasakan. Ya, diantaranya itu ada kram kaki, terus nyeri di ulu hati, selera makan ibu-ibu juga menjadi tinggi atau menjadi nafsu makan. Selanjutnya itu muncul varises, punggungnya juga jadi sakit-sakit. Terkadang ibu-ibu juga hidungnya menjadi tersumbat. Nah, trimester kedua ini itu adalah masa ketika ibu-ibu hamil ini dapat merasakan janinnya bergerak untuk pertama kalinya. Nah, biasanya itu pergerakan ini tuh terjadi di minggu ke-20 selama masa kehamilan ibu-ibu. Lalu pada momen trimester kedua ini tuh janin juga bisa mendengar suara ibu-ibu. Lalu juga janin bisa merasakan apa yang ibunya itu rasakan. Nah, trimester kedua ini menjadi momen ketika bagian-bagian tubuh janin itu terbentuk seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan otak. Nah, ibu-ibu juga bisa mengetahui jenis kelamin si bayi nih di trimester kedua ini. Terus biasanya selama di trimester kedua ini jika ibu-ibu kontrol ke dokter atau ke klinik tuh, dokter tuh atau bidan akan menguji diabetes gestasional. Nah, yang umumnya itu diabetes ini tuh dideteksi di antara minggu ke-26 dan ke-28 selama masa kehamilan. Selanjutnya ini ada trimester ketiga ya ibu-ibu. Jadi trimester ketiga ini tuh seringkali disebut sebagai periode menunggu dan waspada, sebab pada saat itu ibu-ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Rasa tidak nyaman akibat kehamilan ini timbul kembali pada trimester ketiga ini, dan banyak ibu yang merasa dirinya jelek. Di samping itu, ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus yang diterima selama hamil. Nah, pada trimester inilah ibu-ibu ini memerlukan keterangan dan dukungan dari suami, keluarga, serta bidan. Jadi di trimester ketiga ini tuh berlangsung dari 28 minggu selama kehamilan sampai kelahiran janin atau bayi. Nah, pada trimester ketiga ini tuh si janin ini sudah bisa membuka dan menutup matanya sendiri. Terus juga janin bisa menghisap jempolnya. Nah, janin juga bisa menendang-nendang, meregangkan badan, serta si janin ini juga bisa merespon cahayanya. Nah, ibu-ibu memasuki bulan ke-8 ini, pertumbuhan otak akan berlangsung dengan cepat. Nah, otak si janin itu akan terus cepat tumbuh ya ibu-ibu di trimester ketiga ini. Nah, ibu-ibu ini juga mungkin kalau ibu-ibu meraba-raba perut ibu ya, ibu-ibu juga bisa mendapatkan bentuk siku atau tumit di perut ibu-ibu ini. Nah, di bulan ke-9 ini atau di usia kehamilan 34 sampai 36 minggu ini, paru-paru si janin ini sudah matang dan siap untuk bekerja sendiri. Nah, untuk ibu-ibu sendiri ini akan ada pemeriksaan teratur nantinya kalau ibu-ibu kontrol, seperti tes urin. Nah, tes urin ini tuh untuk mengetahui kadar protein di dalam tubuh ibu-ibu hamil. Terus juga ibu-ibu tuh tekanan darahnya selalu diperiksa atau tekanan darahnya dipantau. Terus selalu memantau detak jantung janinnya.
dan persiapan-persiapan lain menuju proses persalinan. Trimester ketiga ini tuh momen-momen untuk mempersiapkan persalinan. Jadi di trimester ketiga ini tuh ibu-ibu, keluarga, dan suami semua ya sudah mempersiapkan untuk proses persalinan nanti ya ibu-ibu. Nah, yang selanjutnya ini ada kebutuhan fisik ibu hamil. Nih, di sini ada beberapa kebutuhan fisik ibu hamil. Yang pertama ini ada kebutuhan nutrisi. Apa sih kebutuhan nutrisi itu? Nah, jadi nih ibu-ibu, pada saat hamil ini, ibu-ibu ini harus makan makanan yang mengandung nilai gizi yang bermutu tinggi. Tetapi ibu-ibu bukan berarti harus mengkonsumsi makanan yang mahal ya ibu-ibu. Tapi ibu-ibu ini harus mengkonsumsi makanan yang nilai gizinya itu tinggi. Terus juga gizi pada waktu hamil ini tuh harus ditingkatkan hingga 300 kalori per hari ibu-ibu. Nah, ibu-ibu hamil ini tuh harusnya mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, dan minum cukup cairan atau menu seimbang. Jadi selama hamil ini ibu-ibu tuh harus memperhatikan pola makan ya ibu-ibu. Terus juga jangan lupa ibu-ibu tuh mengkonsumsi tablet zat besi ya, untuk supaya tidak terjadi anemia pada ibu-ibu yang sedang hamil ini, untuk menghindari kecacatan pada janin ibu-ibu semuanya. Nah, yang kedua ini ada eliminasi. Apa sih eliminasi itu? Kenapa ibu-ibu eliminasi ini termasuk di kebutuhan fisik ibu hamil? Jadi, eliminasi ini tuh keluhan yang sering muncul pada ibu hamil berkaitan dengan konstipasi. Nah, eliminasi ini adalah konstipasi ya, dan sering buang air kemih atau pipis ya ibu-ibu, bisa disebut juga. Nih, konstipasi ini itu terjadi karena adanya pengaruh hormon progesteron yang mempunyai efek rileks terhadap otot polos. Nah, salah satunya ini otot usus. Selain itu, desakan oleh pembesaran janin juga menyebabkan bertambahnya konstipasi. Jadi, semakin besarnya janin ini akan menyebabkan bertambahnya konstipasi, dan dia menekan kandung kemih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kayak lebih sering buang air kecil gitu bu ibu. Nah, tindakan untuk mencegahnya ini tuh ibu-ibu bisa melakukan dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, dan ibu-ibu bisa banyak minum air putih. Nah, jika ibu-ibu sering buang air kecil di malam hari, ibu-ibu bisa kurangi ya minum air putihnya di malam hari. Tetapi ibu-ibu juga harus memperbanyak air putih di siang hari, supaya ibu-ibu juga nggak capek bolak-balik kamar mandinya kalau di malam hari. Nah, yang selanjutnya ini istirahat. Pasti ibu-ibu hamil ini memerlukan istirahat yang cukup, apalagi kan lagi hamil nih. Kalau lagi hamil kan salah satunya itu ada perubahan fisik ya. Perubahan fisiknya ini, perutnya ibu-ibu tuh semakin lama akan semakin membesar. Terus juga ibu-ibu tuh pasti ngalamin kelelahan kan. Nah, oleh karena itu istirahat dan tidur ini sangat penting untuk ibu hamil. Minimal ini ibu hamil ini tidur malam selama 8 jam dan tidur siang selama 2 jam minimal ya. Jika ibu-ibu nggak bisa tidur siang, minimal ibu istirahat berbaring ya ibu-ibu. Terus juga jangan terlalu beraktivitas yang berat-berat. Nah, namun di trimester terakhir ini tuh kehamilan ini tuh sering diiringi dengan bertambah ukuran janin ya ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ini kesulitan untuk menentukan posisi tidur kan ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu kalau tidur gimana biasanya? Nah, di sini tuh posisi tidur yang dianjurkan untuk ibu hamil ini tuh ibu bisa tidur miring ke kiri, terus juga kaki kirinya itu lurus ya ibu-ibu. Terus kaki kanan ini sedikit menekuk dan diganjel dengan bantal. Nah, tindakan ini tuh untuk mengurangi rasa nyeri pada perut ketika ibu-ibu sedang tidur.
lalu ganjel dengan bantal pada bawah perut sebelah kiri ya ibu-ibu. Nah, yang selanjutnya ini ada aktivitas. Ibu-ibu hamil juga pasti memerlukan aktivitas, namun aktivitasnya itu jangan terlalu berat ya ibu-ibu. Nah, wanita hamil ini bisa melakukan aktivitas apapun sehari-hari asal enggak memberikan gangguan dan rasa tidak enak. Jadi ibu boleh melakukan aktivitas apapun, yang penting aktivitasnya ini jangan terlalu berat dan mengganggu kehamilan ibu-ibu semua. Terus juga untuk wanita pekerja bisa melakukan aktivitas di pekerjaannya ini. Tapi jangan lupa untuk beristirahat ya. Setidaknya kalau misalnya siang tidak bisa tidur siang, minimal istirahat duduk atau berbaring. Nah, dan yang selanjutnya ini ada persiapan laktasi. Apa sih persiapan laktasi itu? Nah, jadi persiapan laktasi ini adalah persiapan menyusui pada masa kehamilan. Nah, ini tuh merupakan hal yang paling penting karena dengan persiapan ini ibu-ibu akan lebih baik dan siap untuk menyusui bayinya nanti. Nah, jadi disarankan ya untuk ibu hamil ini sebaiknya masuk ke dalam kelas bimbingan persiapan menyusui atau BPM. Nah, suatu pusat pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas ini harus mempunyai kebijakan yang berkenan dengan pelayanan ibu hamil yang menunjang keberhasilan menyusui. Nah, pelayanan di BPM atau bimbingan persiapan menyusui ini terdiri tuh ada penyuluhan tentang keunggulan ASI, manfaat rawat gabung, perawatan puting susu, perawatan bayi, gizi ibu hamil dan menyusui, serta keluarga berencana. Jadi ya disarankan untuk ibu-ibu hamil ini untuk masuk ke dalam kelas bimbingan persiapan menyusui untuk nanti proses persalinan yang akan datang. Yang selanjutnya ini personal hygiene. Apa sih personal hygiene itu? Ibu-ibu hamil pasti membutuhkan personal hygiene. Jadi ini personal hygiene ini tuh harus dijaga. Personal hygiene ini adalah kebersihan diri selama masa kehamilan kita ya ibu-ibu. Jadi tuh kebersihan diri kita tuh harus dijaga selama masa hamil. Bukan selama masa hamil aja sih, selama setelah melahirkan. Terus juga kita tuh mandi dianjurkan tuh 2 kali sehari ya ibu-ibu, karena ibu-ibu hamil ini tuh cenderung pasti mengeluarkan banyak keringat kan. Terus juga kita menjaga kebersihan diri itu terutama di lipatan kulit seperti ketiak, bawah buah dada, terus seperti daerah kemaluan atau genitalia. Ibu-ibu tuh cukup bersihkannya ini dengan dengan air bersih dan dikeringkan. Terus juga nih ya, daerah kemaluan atau vagina ibu-ibu ini jangan sampai lembab ya ibu-ibu. Jika misalnya celana dalamnya ibu-ibu ini yang ibu kenakan ini terasa lembab, ibu harus segera mengganti dengan yang kering. Terus juga ibu-ibu tuh harus memperhatikan cara cebok yang benar. Misalnya nih, cebok dari depan ke belakang. Kalau misalnya ibu-ibu masih cebok dari belakang ke depan, ubah ya bu dari sekarang ceboknya ini dari depan ke belakang. Nah, terus juga kebersihan gigi dan mulut. Ibu-ibu juga harus memperhatikan kebersihan gigi dan mulut ibu-ibu semua. Nah, ini tuh perlu mendapat perhatian karena seringkali ini mudah terjadi gigi berlubang pada ibu hamil, terutama tuh pada ibu hamil yang kekurangan kalsium. Terus juga nih kayak rasa mual selama kehamilan ini tuh bisa menyebabkan perburukan di mulut dan dapat menimbulkan karies atau karang gigi atau giginya menjadi bolong. Ibu-ibu harus dijaga ya kebersihan dirinya. Nah, yang selanjutnya ini adalah pakaian. Pasti ibu-ibu hamil ini membutuhkan pakaian yang nyaman untuk dipakai, ya kan? Nah, ibu-ibu ini harusnya kalau lagi hamil nih menggunakan pakaian yang longgar ya ibu-ibu. Yang longgar udah pasti bersih, terus juga
menggunakan pakaian jangan ada ikatan ketat di daerah perutnya ya ibu-ibu, nanti nggak nyaman buat si janinnya ini. Terus juga bahan pakaiannya ini usahain yang mudah menyerap keringat ya ibu-ibu. Terus juga ibu-ibu tuh memakai bra yang memopong payudara. Nah, yang terakhir ini kebutuhan fisik ibu hamil ini ada kebutuhan seksual. Apa sih kebutuhan seksual ini? Pasti ibu-ibu hamil ini membutuhkan kebutuhan seksual, ya kan? Nah, hubungan seksual ini selama masa kehamilan ini tuh enggak dilarang. Nah, kalau ibu-ibu ini enggak ada riwayat penyakit kayak sering abortus atau keguguran dan kelahiran prematur. Terus juga ibu-ibu enggak mengalami perdarahan vagina atau perdarahan di daerah kemaluan. Nah, terus hubungan seksual ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, terutama pada minggu terakhir kehamilan. Nah, kalau ketubannya ibu-ibu ini sudah pecah, berhubungan ini sangat dilarang ya, karena dapat menyebabkan infeksi pada janin. Wah, udah selesai nih ibu-ibu materi tentang mengenai kelas ibu hamilnya ini. Ibu-ibu di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Nah, iya, jika sekiranya ibu-ibu kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, ibu tanyakan aja langsung ke saya ya Bu, jangan sungkan-sungkan. Karena di sini kita itu diskusi dan berbagi pengalaman semuanya ya ibu-ibu. Baik, jika ibu-ibu sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan tentang kelas ibu hamil, saya akhiri ya ibu kelas ibu hamil ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Saya tutup ya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.